Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Putra Herdian dengan NIM 240345024 dengan mata kuliah Sosio Informasi dan Profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE. Latar belakangnya, yang pertama itu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatnya interaksi digital dalam kehidupan masyarakat, contohnya ada media sosial, e-commerce, dan lain-lain. Yang ketiga, timbulnya kejahatan digital seperti pencemaran nama baik, penipuan online, hingga penyebaran hoaks. Yang terakhir, perlunya kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Nah, apa sih itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi hukum di Indonesia yang mengatur mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik, serta tindakan hukum terkait teknologi digital. Undang-Undang ITE disahkan pertama kali sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, selanjutnya apa sih tujuan Undang-Undang ITE? Yang pertama itu memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua itu melindungi hak-hak pengguna internet dan pelaku transaksi digital. Yang ketiga, menjamin keamanan, keandalan, dan integritas sistem elektronik. Dan yang terakhir, menjadi dasar hukum penyelenggaraan e-government dan e-commerce. Nah, selanjutnya ruang lingkup Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada informasi dan dokumen elektronik. Yang kedua itu ada tanda tangan elektronik. Yang ketiga transaksi elektronik. Yang keempat penyelenggaraan sistem elektronik. Dan yang terakhir itu tindak pidana yang dilakukan secara digital atau cybercrime. Nah, apa sih fungsi Undang-Undang ITE itu? Fungsi Undang-Undang ITE itu yang pertama sebagai dasar hukum untuk semua bentuk aktivitas digital. Yang kedua, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, memberikan transaksi hukum terhadap penyelenggaraan digital. Dan yang terakhir, mengatur perilaku beretika di dunia maya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pelanggaran dalam Undang-Undang ITE dan pasalnya. Berikut beberapa jenis pelanggaran dan pasalnya. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1, yaitu penyebaran konten melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik. Yang ketiga, pasal 28 ayat 1, yaitu penyebaran hoax atau informasi menyesatkan. Yang keempat, pasal 28 ayat 2, yaitu penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA. Yang kelima, ada pasal 29, yaitu ancaman kekerasan atau teror melalui media elektronik. Dan yang terakhir itu pasal 30 sampai 32, akses ilegal terhadap sistem elektronik. Selanjutnya ada contoh kasus nyata Undang-Undang ITE. Yang pertama itu kasus ujaran kebencian, yaitu pengguna media sosial dipidana karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang kedua itu ada pencemaran nama baik, yaitu publik fitur dilaporkan karena konten di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik pihak lain. Yang ketiga itu ada penipuan online, yaitu kasus e-commerce palsu yang merugikan pembeli.
Dan yang terakhir itu ada yang terakhir itu ada penyebaran hoax, yaitu tersebarnya berita palsu terkait pandemi atau politik yang menimbulkan keresahan publik. Harapan kedepannya untuk Undang-Undang ITE, yang pertama itu revisi pasal-pasal multitafsir agar tidak mengekang kebebasan berekspresi. Yang kedua itu penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang tiga itu edukasi hukum digital yang lebih luas ke masyarakat. Dan yang terakhir itu ada peningkatan literasi digital sejak usia dini. Nah, selanjutnya ada tips aman agar terhindar dari Undang-Undang ITE. Yang pertama itu pikir sebelum posting. Yang kedua, verifikasi sebelum membagikan informasi. Yang ketiga, hindari membuat konten yang mengandung fitnah, hoak, atau sara. Yang keempat, jaga etika berkomunikasi secara daring. Dan yang terakhir itu, hargai privasi dan data pribadi orang lain. Nah, kesimpulannya adalah Undang-Undang ITE merupakan dasar hukum penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dunia digital. Namun, masyarakat juga perlu cerdas dan bijak dalam menggunakan internet agar tidak terjerat hukum. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk hal positif dan membangun ruang digital yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.